Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akbar, Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati as-salatu al-qa'imati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahan nafsa 'anil hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyal mustafa wa ala alihi wassahbihi dhawit tuqa wal wafa. Amma ba' ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Puji syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya. Kemudian salawat dan salam juga selalu kita doakan kepada Allah, semoga ditambah selalu oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abu Imam Syekh Masjid, para alim ulama, guru-guru kami, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun kedua hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Terjadi peperangan yang pertama dalam sejarah Islam yang disebut dengan Perang Badar, di mana pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kurang lebih berjumlah 313 orang menghadapi pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain berjumlah sekitar 1000 orang. Artinya mereka menghadapi pasukan yang lebih dari 3 kali lipat jumlah mereka. Tapi setelah memenangkan peperangan Badar tersebut, pasukan Rasulullah, yaitu para sahabatnya, kembali ke kota Madinah. Di antara ungkapan yang mereka ungkapkan di saat mereka kembali ke kota Madinah, para jamaah, adalah raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami kembali daripada perang kecil menuju perang yang besar. Jadi para sahabat menganggap bahwa jihad di Badar itu melawan musuh orang kafir yang jumlahnya 3 kali lipat dari mereka adalah perang kecil. Tapi ada perang besar di hadapan mereka yang akan mereka alami. Apa perang besar yang dimaksud tersebut para jamaah? Perang besar yang dimaksud oleh mereka itu adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan dalam sebuah hadis beliau bahwa afdalu jihadi jihadun nafsi. Jihad yang paling afdal, kata Rasulullah, adalah jihad melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa alasan yang harus kita pahami agar kita mengerti betul-betul kenapa jihad melawan hawa nafsu beserta dengan iblis atau syaitan lebih dahsyat, lebih kuat, lebih besar dibandingkan dengan jihad melawan musuh orang-orang kafir yang mungkin memiliki senjata-senjata yang sangat canggih dan lengkap. Alasan yang pertama para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berperang melawan orang kafir tidak terjadi dalam setiap waktu. Maknanya tidak setiap hari orang muslim berperang melawan orang kafir. Dan kita yang hadir pada hari yang berbahagia ini, tentu saya yakin belum pernah merasakan berperang dengan kafir. Karena khususnya kita orang Indonesia atau orang Aceh, berperang dengan kafir itu sebelum 1945, yaitu berperang dengan Belanda dan dengan Jepang, karena mereka adalah orang-orang kafir. Tapi setelah 1945 tidak ada lagi peperangan kita dengan orang kafir. Ini jelas membuktikan kepada kita bahwa tidak setiap saat orang Islam itu akan berperang secara fisik dengan orang kafir, tapi berperang dengan hawa nafsu para jamaah. Para ulama mengatakan adwam, selamanya.
Tidak ada batasan waktu. Selama kita masih ada kehidupan, masih bernyawa, maka terus nafsu akan dibisiki oleh syaitan, akan dipengaruhi oleh syaitan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang kufur dan sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perang melawan hawa nafsu ini adalah selalu dilakukan. Maka tentu para jemaah, perang yang selalu dilakukan lebih hebat, lebih dahsyat, lebih besar daripada perang yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Ini alasan pertama. Alasan kedua para jemaah, bahwa musuh yang dihadapi dalam peperangan melawan kafir adalah musuh yang nampak, jelas. Jelas siapa musuh yang kita hadapi, nampak, bisa kita bidik, bisa kita tembak dan sebagainya. Tapi melawan hawa nafsu beserta syaitan, musuh yang kita hadapi tidak nampak. Tidak ada orang yang bisa melihat syaitan dan nafsu tersebut. Maka melawan musuh yang tidak nampak tentu juga lebih dahsyat, lebih kuat, lebih besar daripada melawan musuh yang jelas dan nampak. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga para jemaah, kenapa melawan hawa nafsu, berperang melawan hawa nafsu lebih hebat? Dikarenakan nafsu punya, atau iblis atau syaitan punya pendukung di dalam tubuh kita, yaitu nafsu. Syaitan punya pendukung dalam tubuh kita, yaitu nafsu. Sehingga syaitan akan lebih kuat, mampu menguasai kita apabila syaitan itu didukung dan oleh nafsu kita. Maknanya bersekutunya syaitan dan nafsu akan membuat kita mampu dikalahkan oleh mereka. Tapi musuh yang jelas, yaitu orang-orang kafir, tidak ada dalam tubuh kita pendukung mereka. Maka jelas melawan musuh yang ada sekutunya di dalam diri kita itu sendiri lebih besar, lebih hebat daripada berperang melawan musuh yang di dalam diri kita tidak ada sekutunya. Alasan ketiga. Alasan keempat para jemaah, apabila kita melawan orang kafir, berperang dengan orang kafir, kita menang, kita mampu membunuh, mengalahkan orang kafir, maka kita memperoleh dua. Yang pertama kemenangan, yang kedua ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Tapi apabila kita kalah, terbunuh oleh orang kafir, kita juga masih memperoleh keberuntungan dan kemenangan. Apa itu? Yaitu syahadah dan maghfirah. Mate tanyo menang, talo kafe mate kafe pih menang getanyo. Begitulah kita berperang melawan orang kafir. Tapi berperang melawan hawa nafsu beserta syaitan, kita tidak akan pernah bisa membunuh mereka. Tidak akan pernah kita bisa membunuh syaitan, tidak akan pernah kita bisa membunuh hawa nafsu. Tapi kalau kita yang terbunuh, kita yang dikalahkan oleh syaitan dan hawa nafsu, maka jatuhlah kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan yang keempat para jamaah, bahwa melawan hawa nafsu, berjihad melawan hawa nafsu itu lebih besar, lebih berat daripada berjihad melawan orang-orang kafir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham betul bahwa berat melawan hawa nafsu, maka tentu persoalan yang sangat berat yang akan kita hadapi. Terlebih kita akan masuk dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu memang wabil khusus disiapkan oleh Allah untuk kita untuk berjihad melawan hawa nafsu. Tentu butuh persiapan-persiapan yang lebih matang, yang lebih bagus, yang lebih baik daripada melakukan persiapan melawan orang-orang kafir. Karena perang yang akan kita hadapi melawan hawa nafsu itu sudah jelas tadi lebih hebat daripada melawan orang kafir. Orang-orang yang tidak melakukan persiapan apa-apa para jemaah, dia hanya berlalu saja dan Ramadan datang menjumpai dia, dipastikan dia akan terkapar dalam bulan Ramadan, ditusuk, ditembak atau dibidik oleh nafsunya yang dipengaruhi oleh syaitan. Maka agar kita tidak dibidik, tidak ditembak,
tidak dicincang oleh nafsu yang sudah dipengaruhi oleh syaitan nanti dalam bulan Ramadan, lakukan persiapan mulai dari sekarang. Maka para ulama menjelaskan kepada kita, bulan Sya'ban dan bulan Rajab yang telah kita lalui kemarin itu adalah 2 bulan yang semestinya kita gunakan untuk bersiap-siap dengan persiapan yang bagus untuk menghadapi bulan Ramadan. Tapi betapa banyak para jamaah kita yang lalai di dalam bulan-bulan ini melakukan persiapan sehingga terkaparlah dia nanti di dalam bulan suci Ramadan. Apa senjata atau alat ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan hawa nafsu? Ada 2 senjata secara garis besar para jemaah. Yang pertama yaitu ta'ah. Jadi cara melawan hawa nafsu agar hawa nafsu itu tunduk, mampu kita kalahkan, bukan kita bunuh karena memang tidak bisa dibunuh, adalah memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya paksa diri kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh nafsu. Karena nafsu pasti tidak senang kepada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan atau keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, keinginan nafsu, yang sesuai dengan keinginan Allah itu disebut dengan taat. Maka paksa diri kita untuk taat, itulah salah satu cara senjata kita melawan hawa nafsu. Yang budah bengah paksa untuk bangun pagi. Mulai dari sekarang, paksa diri untuk bangun pagi. Yang biasa bangun jam 7, paksa untuk bangun jam 5. Harus ada paksaan para jemaah. Siapa yang memaksa? Terutama yang lebih baik diri kita sendiri. Jangan orang lain yang memaksa kita. Itu senjata atau cara pertama melawan hawa nafsu. Kemudian senjata yang kedua yang bisa kita gunakan untuk melawan hawa nafsu disebutkan oleh para ulama tasawuf, yaitu riyadah. Apa itu riyadah? Kalau dalam bahasa kita latihan. Dibutuhkan latihan-latihan. Latihan-latihan ini ada beberapa latihan. Di antaranya 4 macam jenis latihan yang bisa digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan nafsu. Yang pertama para jamaah, latihan yang harus kita lakukan adalah hijrul manam. Apa itu hijrul manam? Memperkecil waktu tidur atau sedikit tidur. Biasa kita tidur 8 jam 1 hari 1 malam, kurangi. Jangan dikurangi secara drastis, karena dikurangi secara drastis para jamaah akan membuat kerusakan dalam tubuh kita. Nyobek petalah surah dengkun dek, talah dro de pelaku. Dikurangi secara pelan-pelan. Dari 8 jam jadikan 7 jam setengah. Dari 7 jam setengah jadikan 7 jam. Sampai kepada batas minimal yang kita masih sanggup untuk hidup sehat. Sampai pada batas minimal yang kita masih sanggup untuk hidup sehat. Nah, jadi gunakan waktu-waktu yang sebelumnya kita tidur di waktu tersebut. Sekarang kita sudah melakukan latihan riyadah untuk tidak lagi tidur pada waktu tersebut, yaitu untuk bermujahadah, untuk takarrub, mengerjakan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi waktu malam itu dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak doa. Karena dengan itulah kita akan mampu mengalahkan nafsu yang dikendarai oleh syaitan. Itu riyadah yang pertama para jemaah. Hijrul manam, sedikit tidur. Yang kedua, riyadah yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan nafsu, yaitu qillatul kalam, sedikit berbicara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengungkapkan bahwa man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang terlalu banyak berbicara, maka dipastikan banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Banyak sekarang para jemaah orang-orang yang salah, baik secara hukum Allah atau secara hukum negara. Kita buktikan, kita lihat banyak yang ditangkap oleh polisi
gara-gara berbicara. Baik berbicara melalui lisan atau berbicara melalui ketikan. Maka untuk memperkecil kesalahan, dan di situ juga kita sudah melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu, yaitu kendalikan lisan kita untuk tidak terlalu banyak berbicara. Rasulullah mengatakan, qulil haqqa, katakan kebenaran, katakan yang benar-benar saja, au liyasmut, atau diam saja. Jadi kalau kita tidak mampu mengatakan yang benar-benar, kalau kita terus berbicara takut banyak terjadi kesalahan, maka lebih baik kita diam. Diam itu akan menjadi ibadah, apalagi waktu berbicara itu kita ganti dengan zikir dan tilawatil Quran. Berakon le ta pegah haba, lawetnyo ta ganto wate pegah haba ngen manusia, ngen ta pegah haba ngen Allah Taala. Kiban cara ta pegah haba ngen Allah Taala, berzikir kepada Allah atau membaca kalam-kalam Allah. Nyan riyadah, senjata yang kedua dari senjata yang kedua yang bisa kita gunakan untuk melawan hawa nafsu. Yang ketiga para jamaah, yaitu hamlu adza'in nas, menanggung beban gangguan manusia. Senjata yang ketiga yaitu menanggung beban gangguan manusia. Kita hidup di kalangan manusia tentu tidak sama. Menyokun urang jamun, oh sama hitam, pikiran hana sama. Maka keinginan akan berbeda. Menurut kita baik, kadang menurut orang jahat. Menurut orang jahat, kadang menurut kita baik. Maka banyak sekali kehidupan kita merasa terganggu dengan orang lain. Baik karena ketidaksengajaan orang lain, ataupun karena kesengajaan yang dilakukan oleh orang lain para jamaah. Maka rasa terganggu itu pendam dalam diri kita para jamaah. Jangan balas gangguan orang dengan mengganggu orang lain lagi. Maka kemampuan kita menahan diri, tidak membalas gangguan orang lain, menahan, bersabar menghadapi gangguan dalam bentuk apapun dari orang lain, itu adalah senjata yang kita gunakan untuk mengalahkan hawa nafsu. Yang selanjutnya, yang keempat para jamaah, yang ini dominan akan kita lakukan dalam bulan Ramadan, yaitu qillatut ta'am, sedikit makan. Ini senjata yang keempat, qillatut ta'am, sedikit makan. Jadi sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan. Jangan disalahartikan, nanti kita pikir sedikit-sedikit makan. Sedikit makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau kalau sudah makan pagi tidak lagi makan malam. Kalau sudah makan malam tidak lagi makan pagi. Ini menunjukkan bahwa sangat sedikit Rasulullah makan. Sedikit yang dimaksud oleh para ulama sufi untuk melawan hawa nafsu adalah dari segi porsi sedikit dan dari segi waktu. Jadi dua segi. Porsi bermakna jumlah makanan kita kurangi. Juga jangan dikurangi secara drastis karena akan berakibat kepada kerusakan tubuh. Dikurangi pelan-pelan. Seperti tidur, dikurangi pelan-pelan. Bacut-bacut tak kurangi. Sampai dalam bulan puasa benar-benar dekat terkurangi. Yang kedua, dikurangi secara waktu. Kalau biasa kita makan ya 3 kali dalam satu hari, maka kurangi dari segi waktu. Coba kita makan tidak lagi 3 kali. Tapi kapan kita makan? Kita tidak peduli dengan waktu siang, kita tidak begitu peduli dengan waktu sore, kita tidak begitu peduli dengan waktu pagi. Karena yang benar adalah makan itu, kata Rasulullah, adalah di waktu engkau sudah merasa lapar, dan berhentilah engkau makan sebelum engkau merasa kenyang. Jadi kapan kita harus makan? Kalau rasa lapar sudah menghinggapi kita, maka cicipi makanan. Makanan yang kita cicipi jangan sampai membuat kita kenyang. Nyo cara makan para jemaah. Jadi dengan mempersedikit makan seperti itu akan membuat nafsu kita menjadi lemah. Tapi kalau kita terus makan,
akan membuat nafsu kita makin kuat, maka dia akan mampu mengalahkan kita, jatuhlah kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam bulan puasa bisa kita lihat nanti para jemaah. Orang-orang yang benar-benar melakukan riyadah ini dalam bulan Ramadan, yaitu benar-benar dia tidak peduli dengan gangguan orang lain. Dia menggunakan waktu tidur hanya sedikit saja, tapi waktu tidur itu bermanfaat yang mampu membuat dia kuat untuk beribadah sepanjang hari dan sepanjang malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak terlalu banyak berbicara dan dia menahan daripada banyak mengkonsumsi makanan. Dengan bukti di meja makannya nanti tidak ada makanan yang terlalu banyak, baik di waktu sahur ataupun di waktu berbuka puasa. Karena inti daripada puasa nanti para jemaah bukanlah hanya menahan diri di waktu siang, tapi malam kita menghabiskan porsi makanan yang begitu banyak. Tapi inti daripada puasa melawan hawa nafsu sepanjang hari dan malam harusnya kita merasa lapar. Inilah yang akan mampu membuat kita mengalahkan hawa nafsu. Sehingga seseorang yang telah mampu mengalahkan hawa nafsu, terbentuklah dia menjadi orang yang takwa, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tujuan daripada puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا ومن نصر الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.